Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Anda seluruh pemirsa Mandiri Nusantara yang sudah mengikuti program Sapa Pagi. Untuk kesempatan kali ini tentunya saya masih dengan beliau, Ibu Siska Damayanti Sari SKMMK sebagai Kasih Surveilen Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Bangkalan Madura dengan tema adalah akselerasi Bian di Bangkalan Rendah. Nah, memang kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Siska bahwa berdasarkan data untuk wilayah Kabupaten Bangkalan itu beberapa waktu lalu ya, itu masih di urutan ke 38. Artinya adalah pencapaiannya baru 12%. Untuk pencapaian si anak-anak target dari imunisasi yang memang seharusnya diizinkan oleh orang tuanya untuk disuntik vaksin MR atau rubella ini. Nah, akhirnya adalah membuat untuk kedinasan dalam ini adalah dinas kesehatan itu mengumpulkan kader dan sebagainya, akhirnya mengatur strategi nih bagaimana caranya biar target itu bisa terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah ini kenapa kok bisa seperti ini? Bu Siska. Ya, Halo Bu. jadi Iya. Kenapa Bu ini Bu? Apakah pertanyaannya memang berat ya. istilahnya mohon maaf Bu, belum ada izin tuh dari orang tuanya untuk si anak-anak yang harusnya divaksin rubella atau MR ini? Ya, jadi sebenarnya begini Mbak Insi. Gimana Bu? Eh pandemi ini sebenarnya mau tidak mau memberikan dampak yang sangat besar ya. Iya. Yang awalnya tidak ada posyandu, kemudian kita Mm-mm. diaktifkan kembali. Mm-mm. Kemudian itu perlu penyesuaian Iya. karena perubahan perilaku itu seperti yang kita tahu itu sangat sulit. Iya. Perubahan perilaku itu. Perubahan perilaku banyak faktor. Mm-mm. Di samping pengetahuan yang tinggi, Mm-mm. tetapi niat mengubah tindakannya itu kan besar. Iya. Nah, mengubah pola pikir masyarakat Mm-mm. itu tidak gampang. Iya. Misalnya, ada kalanya masyarakat ibu-ibu yang ada di desa itu Mm-mm. jangan-jangan vaksin yang diberikan pada anak saya itu vaksin COVID. Itu Iya. tidak dipungkiri ya. Kita meskipun kita sudah Iya. mensosialisasikan sejauh-jauh hari bahwa ini adalah vaksin berbeda, measles Mm-mm. rubella, Mm-mm. tapi ada jas yang demikian salah satu masyarakat. Tidak semuanya berpengetahuan tinggi. Mm-mm. Mm-mm. Sehingga untuk nakes kita, terutama di Madura, Bangkalan Mm-mm. ini mempunyai kerja ekstra keras bahwa untuk mengubah mindset ibu balita itu tidak mudah. Mm-mm. Nah, itu tantangan terbesar kami. Kemudian yang kedua, yang awalnya suka di rumah, di social distancing, Iya. kemudian tiba-tiba harus aktif kembali, kan itu eh, jauh lebih sulit dibandingkan eh, 2 tahun yang lalu kita melaksanakan kampanye MR. Bahkan Mm-mm. Bangkalan termasuk salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari Pak Karwo, Gubernur Jawa Mm-mm. Timur, salah satu kabupaten Mm-mm. terbaik, termasuk 5 salah Mm-mm. satu kabupaten terbaik yang melaksanakan kampanye MR. Itu sangat jauh berbeda dibandingkan pasca pandemi ini, Iya. karena usahanya yang harusnya 10 menjadi 100, Iya. karena banyak yang belum aktif sehingga harus Mm-mm. diaktifkan kembali. Iya. Nah, kemudian ada juga beberapa masyarakat kami yang kita tidak boleh menyalahkan masyarakat Mm-mm. ya sebagai tenaga kesehatan, tetapi harus bersama-sama untuk menciptakan kampanye MR ini sukses dan Bian ini sukses. Baik. Tetapi memang saya tidak bisa dipungkiri, memang ada beberapa masyarakat yang menolak akibat Mm-mm. KIPI, Oh kejadian iya. ikutan pasca imunisasi Mm-mm. ya. Nggak usah jauh-jauh deh Mbak Insi, ketika disuntik Moderna pasti ada gres-gres, Greges. kemudian ada Panas Bu. bengkak, panas. Nah, itu kalau misalnya Mbak Insi tidak tahu bahwa manfaatnya lebih besar dibandingkan kipinya, sebenarnya pasti akan menolak. Iya. Itu orang dewasa dan itu yang berpendidikan tinggi. Mm-mm. Tetapi bagaimana kita menerapkan di desa-desa pelosok, Mm-mm. Mm-mm. menerapkan hal itu, maka butuh perjuangan yang Iya. besar. Sehingga Iya. saya sebenarnya meskipun kita rendah, Mm-mm. sebenarnya mengapresiasi seluruh usaha puskesmas kami Mm-mm. sampai di titik ini, yaitu 12 menuju 13% Iya. ini, bahwa ini mempunyai usaha yang besar. Mm-mm. Jadi meskipun banyak masalah, mungkin Madura ini tidak sama dengan yang di Jawa ya. Mm-mm. Kalau Jawa mungkin diberikan sosialisasi sudah berondong, udah Antusiasmenya berbondong-bondong sudah luar langsung biasa berangkat Bu. ke posyandu. Jadi kalau 1.000 sasaran
sasaran itu beratnya sama dengan 10 orang di Bangkalan ya. Jadi saya bukan memuji daerah sendiri, Ya, tapi memang sulitnya itu jauh lebih besar mm-mm, dibandingkan ya, di luar Madura, baik, ya, terutama kapal kuda. iya. Artinya adalah karena faktor kekhawatiran yang tinggi. Ya, Iya, betul. dan ini memang yang mohon maaf nih menjadikan PR untuk rekan-rekan tenaga kesehatan bagaimana mengatur strategi agar si ibu-ibu yang memang kekhawatirannya tinggi ini karena adanya KIPI dan sebagainya tadi itu nantinya mengizinkan si anak-anaknya untuk divaksin atau diimunisasi MR. Begitu ya Bu Siska ya. Biar Ya, dari 12 betul. ke 13 dan akhirnya nanti sesuai target. Iya, Iya. kami juga hari Jumat kemarin dikunjungi langsung oleh WHO dari Iya. Bangladesh, perwakilan WHO. Mereka juga membantu memberikan solusi pada saat datang ke salah satu posyandu kami, di mana memang mereka perwakilan dari WHO Mm-mm. memilih daerah yang sangat sulit Iya. cakupan imunisasinya dicapai, sehingga mereka melakukan kunjungan. Iya. Kemudian perwakilan UNICEF juga berkunjung, kemudian dari kementerian juga berkunjung. Mm-mm. Kami Dinas Kesehatan selalu welcome, kemudian Iya. menerima masukan yang nantinya akan menjadi solusi ke depannya. Iya, baik. Bu Siska, artinya adalah ketika melihat situasi seperti ini, semacam sudah ada atau sudah bisa kebaca nih Bu, peta-peta, ya kan, daerah-daerah yang memang harus lebih dipush Ya, untuk ibunya atau masyarakatnya ini lebih sadar lagi betapa pentingnya vaksin yang ini Bu. Kira-kira mohon maaf Bu Siska, daerah mana saja nih sebetulnya kalau di wilayah Bangkalan Madura yang memang harus ekstra keras? ya pastinya jalur ini ya, jalur timur ya, Iya. pedalaman ya. Jadi memang untuk salah satu menyusun Mm-mm. strategi, Dinas Kesehatan Mm-mm. mau tidak mau harus mempunyai data yang valid ya. Jadi salah satunya adalah pemetaan daerah risiko namanya. Iya. Kalau dalam epidemiologi pemetaan daerah risiko tinggi, kami sudah mempunyai skor ya. Jadi Mm-mm. sebelum dilaksanakan kampanye dan bian ini, terus terang kami sudah mempunyai micro planning. Micro planning artinya adalah rencana kerja yang akan kita lakukan pada saat kegiatan ini berlangsung. Iya. Nah, di situ salah satunya adalah pemetaan daerah risiko tinggi, mana sih yang cakupannya sangat rendah, kemudian mana yang mempunyai masalah yang tinggi, Iya. kemudian masalah apa yang harus dicapai. Mm-mm. Nah, memang daerah-daerah tertentu itu seperti Kokop, kemudian Konang, Mm-mm. itu memang selain mobilitasnya Mm-mm. tinggi, kemudian juga memang masyarakatnya agak kolot ya, tetapi mungkin nanti Pak Kadinkes akan mempunyai strategi khusus untuk daerah-daerah tertentu yang Mm-mm. akan dibahas oleh pemegang kebijakan di tingkat puskesmas. Iya. Pastinya itu akan berbeda kebijakannya dibandingkan dengan daerah yang mudah pencapaiannya seperti di kota. Iya, baik. Sebenarnya kota itu tidak menjamin untuk semuanya bagus ya, Mm-mm. karena Mm-mm. biasanya kota itu cenderung ibunya sibuk. Iya, Jadi meskipun dia mau, tetapi nggak sempat-sempat datang. waktunya yang terbatas Nah, ya Bu Siska ya. waktunya terbatas. Biasanya hanya diasuh oleh pengasuh. Nah, Pengasuhnya nggak berani untuk memberikan atau datang ke posyandu untuk ya. mendapatkan pelayanan imunisasi. Nah, ini Jadi juga Mbak satu tantangan ini juga nih. berbeda-beda. Baik. Iya, Bu Siska, kita juga pengen tahu nih Ya, sebetulnya strateginya apa sih biar nanti masyarakat istilahnya adalah lebih legowo lah untuk anak-anaknya yang memang di usia-usia yang harus mendapatkan vaksin MR ini ya Bu ya, dan apa yang istilahnya adalah yang sudah diberikan atau nanti ditugaskan untuk para nakes ataupun juga kader untuk wilayah-wilayah yang memang mohon maaf Bu, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Siska adalah yang memang agak perlu dipush untuk masyarakatnya berkenan si anak-anaknya divaksin atau disuntik atau diimunisasi MR ini. Kita break lagi ya Bu ya. ya. Ya, baik. Pemirsa Pertivi Nusantara jangan kemana-mana, kita nanti masih akan lanjut berbincang dengan beliau, Ibu Siska Damayanti Sari, SKM Mkes ya, dengan tema akselerasi bian di Bangkalan Rendah. Tetap di Madu TV Nusantara.